الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum أكبر warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah serta pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita subuh yang berbahagia ini kita ingin mengingatkan kembali kepada kita semua terkait sejarah zakat yang sudah menjadi hukum Islam, yang sudah menjadi rukun Islam yang keempat. Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, zakat terbagi dua. Pada awalnya ayat zakat ini diturunkan di Mekah, yaitu surat Ar-Rum ayat 39. Namun pada saat itu belum ada tanda kutip pemaksaan. Belum ada syariat zakat pada saat itu, ada intervensi pemerintah untuk membayar zakat. Masih bersifat sukarela. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua hijrah atau pendapat lain tahun ketiga, turunlah ayat kewajiban secara regulasi, kalau bahasa sekarang, untuk membayar zakat melalui surat At-Taubah ayat 60. Khudh min amwalihim sadaqah ilah. Kemudian pada saat itu umat Islam masih bingung juga ke siapa saja diberikan zakat. Maka turun surat At-Taubah ayat 103. Innamas sadaqatu lil fuqara ilah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa pentingnya zakat di dalam kehidupan umat Islam? Zakat ini fondasi finansial umat Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi kepala negara di Madinah,
ada beberapa provinsi pada saat itu yang tidak lagi mau membayar zakat setelah Rasulullah wafat. Setelah diingatkan beberapa kali, tidak juga mau membayar zakat. Akhirnya, rapat Kabinet Negara Madinah pada saat itu memutuskan untuk menertibkan para kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi zakat di dalam Islam ini sangat penting. Zakat secara lughah atau secara etimologi dalam lisanul Arab dan beberapa kamus lain mengartikan zakat itu suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Dalam beberapa terakhir ini, kami banyak menemukan masyarakat yang hidupnya teng-paneng. Padahal jauh hari sebelumnya mereka orang-orang berada. Di sekitar Banda Aceh ini cukup banyak sebelumnya orang-orang kaya raya. Selama kami bertugas di Baitul Mal dan kami langsung dialog dengan mereka, karena sudah jatuh miskin, karena mereka datang ke Baitul Mal dan menyampaikan kepada kami berbagai macam bantuan. Lalu tim kami turun ke rumah-rumah si calon mustahik ini. Apa yang terjadi, hadirin sekalian? Ternyata setelah kami wawancarai dengan yang sudah jatuh miskin, ada dua kesalahan besar yang dilakukan selama dia kaya, selama dia banyak harta. Dan ini pasti akan terjadi bagi siapa saja yang enggan dan tidak mau membayar zakat. Boleh dicoba. Tak pekerh ulai tiga, cita tes. Pasti hidupnya akan melarat. Karena zakat ini adalah mensucikan harta-harta yang mungkin ada syubhat, atau mungkin kita luput atau lupa kamu jampu sinan antara halal dengan haram. Berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, tujuan atau esensi daripada zakat fitrah ini secara filosofi adalah kita di dalam bulan Ramadan ini, hadirin, kita akui atau tidak kita akui, pasti ada kekhilafan dengan ucapan-ucapan yang lara, dengan narasi-narasi kadang yang tidak sengaja di bulan Ramadan menyakiti orang lain atau merugikan saudara kita yang lain. Dengan membayar zakat fitrah inilah Allah hapuskan, Allah hilangkan kekurangan-kekurangan kita selama berpuasa. Tapi bukan yang sengaja. Kalau yang sengaja ghibah misalnya, itu akan menghilangkan pahala puasa bagi orang yang berpuasa. Tetapi ada kadang kita dalam pergaulan luput, keluar kata-kata yang tidak beradab, keluar kata-kata yang tidak sopan. Nang si gaga kadang. Itu bahasa Korea ketika marah, apalagi dalam keadaan perut kosong. Zakat fitrah inilah yang akan menutupinya. Sementara zakat mal adalah mensucikan harta tersebut, bahkan bisa menumbuhkan berkali-kali lipat. Maka orang yang tidak bayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, pasti ujung hidupnya akan melarat. Kami temukan, hadirin, selama kami diberi amanah
di Baitul Mal Banda Aceh. Apa dua hal kesalahan besar yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka tidak bayar zakat kepada lembaga resmi. Boleh kita lihat semua mazhab. Jumhur ulama tidak boleh menjadi sembarangan orang menjadi amil. Nyo hati-hati bagi yang selama ini ya bagi-bagi zakat. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, itu adalah kepala negara. Dan beliau memberikan mandat atau SK kepada orang-orang untuk mengambil zakat. Jadikan sembarangan, cok zakat dan salurkan zakat. Ada amil. Amil inilah yang telah diberikan otoritas dan legalitas oleh pemerintah untuk memungut dan menyalurkan zakat. Ketika zakat itu kita salurkan sendiri, apa kapasitas kita? Maka tidak berkahlah rezekinya. Hana batih coba. Nyo harus tak pegah. Kerana lihat kamu temukan di Banda Aceh orang-orang kaya sebelumnya kaya raya. Kontraktor, pengusaha. Sedih kita lihat kehidupannya cukup merana. Ada yang stroke, ada yang lumpuh. Terpaksa rumahnya besar. Waktu mau dijual, miliaran, orang tak sanggup. Apalagi model rumah sekarang berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu. Lokasinya enggak strategis lagi. Yang kedua kesalahannya, nakal zakat. Masalahnya masih cukup banyak, terutama pengusaha-pengusaha yang menakal zakat. Di Banda Aceh mereka cari rezeki. Orang Banda Aceh dan sekitarnya yang membeli tempat mereka, belanja tempat mereka. Begitu dapat rezeki dari Allah, sampai nisab zakat, zakatnya dibawa pulang ke kampung halamannya, diserahkan sendiri, dibagi-bagi sendiri ke kampung halamannya. Ini salah besar. Semua mazhab, jumhur ulama mengharamkan, bahkan tidak sah menyalurkan zakat di luar wilayah di mana rezeki itu kita peroleh. Kesalahan besar inilah yang membuat tidak berkah harta kita, teng pandeng hidupnya. Kami melihat hadirin sedang jamaah subuh. Selama kami lebih kurang 8 bulan bertugas, diberikan amanah di Baitul Mal. Sungguh menyedihkan. Apalagi di Aceh. Ada kanun sebagai hukum positif kita, sebagai norma yuridis, yaitu kanun nomor 10 tahun 2018, di mana setiap orang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam wajib bayar zakat di lembaga resmi pemerintah, yaitu Baitul Mal. Khusus di Banda Aceh, ada peraturan wali kota nomor 21 tahun 2025 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Semua norma hukum ini adalah bagian daripada firman Allah, ati'u Allah wa ta'u Rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu kita wajib taat. Kemudian mulai 2 malam yang lalu hingga mungkin malam Lebaran, kita ada salah satu kewajiban, yaitu membayar zakat fitrah. Walaupun di antara kita pendengar sekalian telah memahami, karena banyak ustaz-ustaz kita, banyak guru-guru kita
mungkin hampir tiap malam akhir Ramadan ini menyampaikan tentang zakat fitrah. Tetapi tidak salah kita ulang kembali, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Empat mazhab juga itu kecuali mazhab Abu Hanifah yang membolehkan bayar dengan uang. Bayar uang itu 130 dirham kalau bahasa kita, kalau kita 1 dirham sekarang 4.600 atau katakanlah 5.000, maka jumlahnya 65.000 setiap jiwa. Tetapi apabila mengacu kepada 3 mazhab lain, qutil balad. Apa makanan pokok di negeri tersebut? Kita di Aceh beras, maka bayar beras. Seafzal-afzal bayar zakat fitrah adalah dengan beras, karena ya mayoritas ulama mazhab, 3 orang ulama mazhab wajib menggunakan beras, bukan dengan uang. Berdasarkan rapat kami dengan Kemenak Kota Banda Aceh beberapa hari yang lalu, wabil khusus di Banda Aceh, kalau bayar dengan beras, 1 jiwa 2,8 kilogram. 2,8 kilogram. Kalau dengan uang 65.000. Hadirin sidang jamaah subuh, pendengar beberapa radio yang berbahagia. Kapan waktu yang baik berdasarkan sejarah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin untuk membayar zakat? Ada mengkategori 5 waktu. Yang pertama disebut dengan waktu mubah. Waktu mubah ini boleh zakat dibayar awal Ramadan. Karena analoginya adalah karena puasa dimulai di awal Ramadan, maka zakat boleh dibayar pada awal Ramadan hingga habis Ramadan. Itu menurut kategori yang pertama, mubah. Yang kedua, waktu wujub. Waktu wujub adalah membayar zakat fitrah. Wajib hukumnya ketika matahari terbenam pada akhir daripada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu fadilah, yaitu setelah salat subuh sebelum pergi salat Idul Fitri. Kemudian ada waktu karahah, yaitu setelah salat Idul Fitri sampai terbenam matahari karena ada uzur. Kalau membayar zakat fitrah setelah salat hari raya Idul Fitri, maka tanpa uzur, maka dia menjadi sedekah, tidak lagi menjadi zakat fitrah. Yang terakhir, waktu tahrim. Membayar zakat fitrah tanpa uzur setelah terbenam matahari, malam orang raya kedua atau seterusnya. Yang haram. Dibolehkan setelah salat Idul Fitri membayar zakat fitrah bagi yang memiliki uzur. Pada masa Rasulullah SAW, Rasul membagi 4 kategori amil pada saat itu. Ada yang sebut dengan katabah, orang yang mencatat siapa saja si muzaki dan siapa saja si mustahik zakat. Kemudian ada hasabah, orang yang menghitung, misalnya zakat apa yang kemudian dibagi kepada siapa si mustahik.
Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ini bisa dipraktek. Karena pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ini berlaku. Kita sekarang ada Baitul Mal Gampung yang di-SK-kan oleh Pak Kecik dan dilantik atau dikukuhkan oleh pemerintah setempat. Iaitu kalau di kabupaten kota oleh wali kota dan bupati, di provinsi oleh gubernur. Yang kemudian ada khazanah, yaitu petugas yang menghimpun dan memelihara harta zakat atau kolektor zakat. Yang terakhir adalah qasamah, yaitu petugas yang menyalurkan zakat kepada si mustahik. Ini boleh sehingga lebih terarah dan teratur dalam pembagian harta zakat, dan hal ini dilakukan pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Karena biar lebih terarah, karena zakat ini menjadi perhatian serius Rasulullah dan para kepala negara setelah Rasulullah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita akhiri, kita 2 hari ini kami memantau pasar, melihat pasar, proses transaksi jual beli di pasar. Kami melihat ada sedikit penyimpangan dalam hal transaksi antara si pembeli dan si penjual, terutama baju lebaran. Kami melihat ada etika yang kita langgar, yang kita abaikan. Coba perhatikan. Dalam beberapa hari ini kami turun langsung ke lapangan melihat ke pasar-pasar. Etika Islam, kita orang Islam punya etika. Kamu pak inang agam tinan. Ini ke depan kita berharap ada satu kanun di Aceh. Kalau bisa pasar itu ditentukan secara rapi. Bek mu tahu inang agam, pakaian urinang kakek urinang kenan. Bek pakaian uragaminan, pakaian urinang kenan. Akhirnya mu pak kita dalam keadaan berpuasa. Ini semoga ke depan ada regulasi khususnya di Aceh. Dan ini sangat logis apabila di Aceh diterapkan hal demikian. Karena salah satu-satunya wilayah di Aceh, di Indonesia yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu secara kafah, bukan secara parsial. Kemudian di dalam jual beli, si penjual ini ketika menawarkan barang, bek sampai muno, nyo barang kita nyo dengan tawarkan. Tiba-tiba kadang, idengar le urang samping, nyo baklong sekian. Ketika na urang tengah ketawarkan barang bak kita nyo, bek na urang muka lain nggak tawarkan, hai baklong lebih murah baju. Tidak boleh, haram hukumnya di dalam Islam. Kemudian si penjual, bek galak-galak roh pegah. Belum suasana lebaran lagi, dekat lebaran. Tidak boleh menjual barang apapun. Apakah itu baju lebaran dan sebagainya. Kita punya adab. Bek sampai harga biasa RM50 dah pegah RM60. Apalagi kita Aceh sekarang dalam kondisi ekonomi yang dalam tanda kutip sakratul maut. Setelah ada bencana bulan yang lalu. Kemudian coba lihat di pasar juga handat orang berkali. Kadang timbul pikir sifat radikal. Masih cukup banyak ibu-ibu, terutama anak gadis, hendak orang berkali berpakaian ketat, membungkus tubuhnya. Pak Zor dan begah.
syariat Islam ada, norma hukumnya sudah ada berupa kanun. Dalam keadaan berpuasa, geli di dakalon. Paksa dan nak begah. Anak-anak gadis kita, warga kita, bahkan anak kita, saudara kita. Kami yakin waktu dia keluar dari rumah, kita kadang melihat anak gadis kita berpakaian ketat, tapi tidak pernah kita larang. Sungguh menyedihkan. Zaman gedanyo, taman budaya dalam ke syariat. Tamu perang dengan pusat dalam ke syariat. Begitu syariat diberikan oleh negara, oleh pemerintah pusat, ternyata kita sendiri yang abai, tidak peduli dengan syariat Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika negeri yang penuh berkah ini hilang keberkahannya. Jadi kita punya di dalam jual beli, janganlah sampai terutama penjual ini pegah harga galak-galak draw. Nah untung matang bacut kajerat. Kita tahu harga pakaian Tanah Abang dengan di Banda Aceh misalnya. Nyo rahsia silong pegah. Kebetulan saya sering belanja pakaian di Tanah Abang. Bahkan pernah menjadi tukang publo pakaian si Bloy Jakarta, publo ino. Pernah. Sekitar tahun 2007 atau 2008 yang lalu. Munyo ino harga ipegah 200,000 pasti di Tanah Abang yang hana lebih sertu. Tapi begitu di pasar, di toko-toko ditawarkan sampai 200,000. Padahal modal hana lebih 20,000 atau 70,000. Ini tidak boleh. Semoga yang mendengar Tausiah di subuh yang berbahagia ini ada pedagang. Kemudian di dalam pasar, ini adab juga kita ke pasar misalnya. Kenapa Nabi dulu ketika orang ke pasar, ketika Nabi hendak ke pasar, menyuruh kepada pengikutnya agar baca doa. Memang di pasarnya kadang tempat yang paling dibenci oleh Islam, oleh Nabi itu pasar. Hai kiban hanu. Ni kala ni nan, mo jampu inang agam. Tempat yang paling disukai Nabi, dicintai Nabi adalah masjid. Maka kadang-kadang mujensi di pasarnya, sehingga kadang hana sadar tu, tak pegah harga galak-galak ro. Jadi tidak boleh menjual barang melebihi modal berkali-kali lipat. Karena baik membeli pakaian atau menjual pakaian kan tujuan ibadah untuk menutup aurat. Sebaiknya di Aceh jangan ada lagi pasar atau penjual pakaian yang pakaian ketat. Kita sudah tahu itu haram. Pakaian ketat kita jual ke anak-anak gadis kita. Tapu blausit. Maka jangan pernah bermimpi akan berkah harta tersebut. Sudah tahu haram menjual pakaian ketat. Kita jual juga pakaian ketat. Pengen tabri makanan ke anu inang di perumoh. Maka jangan pernah bermimpi anak kita akan menjadi anak yang salihah. Akan menjadi anak yang hafiz Quran. Anak yang sayang cinta ke agama Allah. Anak yang mati demi agama Allah. Nyan hana yan. Kan tupuh hari mukat pakaian ketat. Celana ketat. Baju ketat. Nempu blausit. Mangkibannya. Nyo ke depan kita berharap ada regulasi. Diatur dalam kanun. Jangan kita berharap urau malam. Berkah dari Allah.
tetapi kita sendiri, Jason Baker yang ada di Aceh, seperti abai, hana peduli ya tata lagian. Seandainya kita nyoba warga Aceh, pemimpin yang ada di Aceh, kami hakul yakin apabila konsisten dengan syariat Allah, maka rezeki akan Allah limpahkan dari langit dan bumi. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Terima kasih سيدنا Gibraltar. محمد Gibraltar. يا Terima ربي kasih. صل عليه وسلم.